Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Tuhan. Selamat pagi, kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pagi ini kita bersama-sama mau datang ke Maha Kudus Allah. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita mau tunduk kepala bersama-sama. Mari saudara, kita mau doa secara pribadi. Kita boleh mengingat kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Dan saat ini kita mau siap untuk memuji, untuk menyembah, mengagungkan namanya. Mari saudara katakan, ini kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami bersyukur padamu Tuhan atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Aku hendak bersyukur. Mari kita mau pujikan pujian ini. Ini kami Tuhan, kami hendak bersyukur padamu Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dan keadilan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena dan bermazmur bagi namamu, bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur, aku hendak bersyukur pada Tuhan keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari saudara serukan, ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Mari saudara rasakan hadirat Tuhan. Katakan, aku bersyukur padamu Tuhan, segala kebaikan Tuhan, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Mari saudara serukan, ya Tuhan, Tuhan kami. Oh Tuhan kami, betapa mulianya. Oh namamu
mau tunduk kepala bersama-sama. Benar Tuhan, nama-Mu dimuliakan atas seluruh bumi. Engkaulah Tuhan, Tuhan kami Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, supaya kami benar-benar layak untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami serahkan setiap kami Tuhan, berkat-Mu tercurah buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pagi dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sungguh hari yang luar biasa, meskipun hujan, tapi kita percaya bahwa ketika umatnya datang ke hadirat Tuhan, ketika kita mengagungkan, kita memuji nama Tuhan, kita penuh dengan berkat. Amin. Pagi ini kita akan disambut oleh Bapak Diakon Stefanus. Waktu kami serahkan. Baik, salam. Bapak Ibu semuanya, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, selamat pagi, salam. Kita mengucap syukur Bapak Ibu semuanya di pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita semuanya, sehingga kita boleh bersama-sama ada di tempat ini untuk kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan melalui ibadah kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati, pikiran kita arahkan untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kita percaya pagi hari ini kebenaran firman-Nya yang terus akan memperlengkapi Bapak Ibu semuanya, membangun kita semuanya, sehingga kita boleh terus maju, kuat dan teguh di dalam Kristus, dan hidup di dalam rancangan dan kehendak-Nya. Selamat beribadah buat Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Saat ini, tadi kita sudah sembah Dia. Saat ini kita mau mengagungkan dengan penuh sukacita. Kita mau katakan bersyukur, bersukacita buat Tuhan. Segala puji syukur. Kita mau naikkan pujian-pujian sukacita kita buat Allah. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari saudara, saya undang untuk berdiri kembali. Kita mau bertepuk tangan lebih keras. Kita mau nyaringkan suara kita. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Suara nyari. Soraklah haleluya. Katakan soraklah haleluya.
katakan soraklah haleluya. Katakan soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Allah. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berat, namun kasih setiamu tak pergi. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali katakan ku mau bersorak. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari. Haleluya. Silakan dulu kembali dulu saudara. Haleluya. Sungguh luar biasa Allah kita. Allah yang dahsyat. Dia begitu baik buat kita. Amin. Ini kita bersama-sama buka Alkitab kita. Kita mau buka di 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Dua Timotius 2 ayat 1 sampai 6, Saudara Kala akan membacakan. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ke 6, begini bunyi firman Tuhan, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Puji nama Tuhan, nanti kita akan mendengarkan lebih dalam lagi kupasan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya.
Saudara, kita perlu diberkati oleh Allah. Bahkan apa yang kita pikirkan Tuhan sediakan buat kita. Sepanjang kehidupan Tuhan begitu baik buat kita. Saat kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita menaikkan pujian. Allah akan memenuhi kebutuhanku. Dia yang punya segalanya. Dia siap memberkati Bapak Ibu Saudara. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatan Tuhan. Ajaib segala perbuatannya. Segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Mas saudara, aku silakan memberikan persembahan perpuluhan terbaik buat Tuhan. Dalam Maleakhi pasal 3:10 katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itulah janji Tuhan kepada kita. Setiap umat yang memberikan terbaik buat Allah. Mari saudara, kita mau tunduk kepala bersama-sama. Kita mau berdoa untuk persembahan dan perpuluhan ini. Mari kita serahkan persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sepanjang sepekan ini ya Tuhan. Kau telah menyertai kami sehingga kami dapat beribadah ya Tuhan melalui ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Jikalau saat ini ya Tuhan kami memberikan sebagian berkat yang telah Kau berikan kepada kami selama sepekan ini, kiranya Kau menyertai, menyucikan, menguduskan ya Tuhan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadi hormat kemuliaan nama-Mu melalui gereja ini ya Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau menyiapkan hati kami, mempersiapkan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima berkat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti dengan kesungguhan hati kami ya Tuhan. Kami menyerahkan doa ini sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dan tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, berikan yang terbaik buat Allah saat ini. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Seperti rusa merindukan air, begitu juga hati kita merindukan Allah, merindukan firman Tuhan. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bagi-bagi bersama-sama.
seperti rusa yang merindukan air, merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai, Kau sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Sembah Kau, dengan segenap hatiku. ini kami Tuhan, seperti rusa, seperti rusa merindukan. Begitulah jiwaku Tuhan, merindukan Engkau. Begitulah jiwaku Merindukan. Ku berharap hanya kepadamu, hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Raja. Oh, Kaulah sungai, Kau sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwa. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau segenap hatiku, dengan segenap hatiku. oh, Kaulah sungai kehidupanku, kehidupanku. Waktu selanjutnya kami berikan pada Bapak Diakon Stefanus. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku. kehidupanku, Amin. Terima kasih. yang mengalir Segarkan jiwa. jiwaku. Haleluya. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sembah Kau, Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. katakan ku sembah Kau Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami diizinkan untuk boleh menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau, melalui setiap pujian, pengagungan,
yang kami naikkan. Biarlah semuanya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, dan semuanya boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih. Sebentar lagi kami bersama-sama siapkan hati, pikiran pendengaran kami, untuk kami arahkan kepada kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami, seluruh umat-Mu, yang akan menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Engkau yang memberikan kekuatan, hikmat, marifat, pencerahan, sehingga hamba-Mu boleh dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih segala kuasa gelap penghulu roh di udara yang ingin mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, kami tolak keluar dari tempat ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi kami, dan memberkati setiap pribadi kami. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya, salam. Meskipun tadi pagi sempat diguyur hujan, tetapi kita bersyukur kalau sekarang sudah berhenti dan Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama menikmati hari ini untuk kita boleh beribadah Bapak Ibu semuanya. Saudaraku, saya tidak copot masker dulu karena memang situasi kondisi pandemi masih terjadi di tengah-tengah bangsa kita, di kota kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga diri dengan tetap berdoa, juga bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara pandemi memang ini menjadi satu tantangan tersendiri di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Demikian juga, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh MC ya, kita akan melihat bersama-sama dari 2 Timotius pasalnya yang pertama, bagaimana ketika kita menghadapi situasi kondisi yang sulit di dalam hidup, tantangan di dalam hidup, kita mau belajar. Memang konteks di dalam apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, ini berkaitan dengan sebuah pelayanan pemberitaan Injil. Tetapi saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita juga sering mengalami tantangan-tantangan di dalam hidup. Saya teringat Bapak Ibu saya, almarhum, pernah menceritakan, kami 8 bersaudara, Bapak Ibu semuanya, dan kakak kami yang ketiga, itu badannya kalau dibanding saudara-saudara yang lain itu lebih kecil, lebih pendek. Ternyata punya sejarah tersendiri, ada kisah tersendiri, bagaimana kakak saya, namanya Mas Teguh, ada di Jakarta sekarang, itu berjuang supaya dia bisa mempertahankan hidup. Karena pada waktu itu dia lahir tahun 67 dan lahir di desa, bahkan di desa terpencil Bapak Ibu semuanya. Ya, tidak ada dokter, tidak ada bidan, paling yang menolong ya dukun bersalin seperti itu. Nah waktu itu ayah ibu kami itu sedang di ladang, ya, ladangnya di pegunungan. Dan ketika pulang membawa hasil ladang itu, ibu saya dalam kondisi hamil, kehamilannya menginjak 7 bulan, dan dia terjatuh, ya kalau orang Jawa ngelundung gitu ya, jadi karena di ereng-ereng gitu, jadi ngelundung, ya. Dalam kondisi hamil, bawa beban, kemudian jatuh, bukan hanya jatuh, tetapi kemudian berguling-guling, sampai kemudian berhenti di tanah yang datar. Nah ternyata terjadi pendarahan hebat, ya. Bapak saya kemudian gendong pulang, tetapi belum baru sampai di emperan rumah itu, ternyata ibu saya melahirkan. Dan melahirkan kalau dalam bahasa sekarang itu melahirkan prematur, ya. Saya diceritakan bayinya sangat kecil sekali, ya, kecil banget. Bapak Ibu Saudara, orang tua saya berusaha bagaimana supaya bayi ini bisa kemudian bertahan hidup dengan segala daya upaya, ya. Di desa, kalau sekarang di kota kan bisa saja dimasukkan inkubator,
dalam rentang waktu tertentu pasti kemudian tertolong seperti itu. Tetapi saudara-saudara, ini tidak, karena di desa ya belum ada sarana prasarana kesehatan yang memadai. Dirawat seadanya, saudara, supaya bisa bertahan hidup, berjuang begitu luar biasa, dan makanya diberi nama Teguh itu supaya kuat, tangguh gitu, bisa bertahan hidup, dan akhirnya juga kemudian pada kenyataannya kakak saya bisa hidup sampai hari ini. Tuhan memberikan kehidupan, ya, usianya sekarang sudah menginjak, kemarin sudah pensiun dari bekerja di Jakarta, jadi sudah 56 lebih. Bapak Ibu semuanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama dari apa yang dialami oleh seorang Paulus dan nasihatnya kepada anak rohani yaitu Timotius. Kalau kita melihat bersama-sama di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama, ini diawali dengan satu pesan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan mengatakan demikian, sebab itu hai anakku, kata Paulus kepada Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus bisa berkata demikian, bisa menasihatkan kepada Timotius demikian, pada saat situasi kondisi hidupnya sesungguhnya tidak beruntung kalau secara manusia. Dia dalam kondisi terpenjara, dia dalam kondisi menanti bagaimana hukuman akan ditimpakan kepadanya, bukan karena dia berbuat jahat, bukan karena dia melanggar aturan-aturan, tetapi karena Injil Kristus. Saudara bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 dari 2 Timotius pasal 2, di sini firman Tuhan mengatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Perhatikan ayat 10, karena itu aku sabar, garis bawahi kata sabar, menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga dapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam situasi kondisi di penjara, dibelenggu, dibatasi, situasi kondisi yang secara manusia sangat sulit. Tetapi yang perlu kita perhatikan bersama-sama, bagaimana seorang Paulus tetap kuat, tetap teguh, tetap tangguh, bahkan bisa menguatkan orang lain, bisa menasehati orang lain, bisa memotivasi orang lain, bisa memuridkan orang lain, bahkan melalui surat-suratnya. Kalau kita memperhatikan bersama-sama, meskipun dia dibelenggu, tetapi firman Allah mengatakan firman-Nya tidak terbelenggu. Karena Injil, karena melayani, karena mengasihi Kristus. Yang dihadapi oleh seorang Paulus adalah hal yang demikian. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kita ini ketika kita masih hidup di dalam dunia bukan hanya berkaitan dengan bagaimana ketika kita melayani, bagaimana ketika kita memberitakan Injil, tetapi dalam kehidupan realitas sehari-hari, pasti kita juga berhadapan dengan tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita tetap kuat? Bagaimana supaya kita tetap teguh di dalam Kristus? Tidak lemah, ya, kemudian tidak putus asa, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan situasi kondisi, tetapi kita bisa bertahan, kita bisa berkemenangan. Karena memang kalau kita melihat apa yang kita hadapi secara umum di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak hal Bapak Ibu Saudara yang harus kita kemudian dapat mengalahkannya, dapat mengatasinya. Dan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayatnya yang pertama tadi,
Kekuatan yang kita dapat, daya tahan yang kita miliki, bukan semata-mata adalah kekuatan manusia, bukan kekuatan dari seorang Timotius, bukan kekuatan dari Paulus, tetapi firman Allah mengatakan ketika kita ini kuat, ketika kita ini teguh, ketika kita ini tangguh, itu berasal dari kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Maka pentingnya bagaimana kita ini hidup di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, menyatu di dalam Kristus. Karena dari hal inilah Bapak Ibu semuanya, kita ini bisa kuat, kita ini bisa teguh di dalam menghadapi segala tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus secara sederhana membagikan satu kebenaran buat kita semuanya. Bagaimana supaya kita tetap teguh di tengah-tengah tantangan, dan di sini ada 3 gambaran yang perlu kita perhatikan bersama-sama, supaya sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita hidup sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus, maupun saat kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu kita semuanya tidak lemah, kita tidak kecewa, kita tidak kemudian putus asa, kita undur daripada Tuhan, tetapi tetap teguh di dalam Kristus. Di sini saudara, ada 3 gambaran yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, mari kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat. Di sini firman Tuhan mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini diawali dengan satu kalimat, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit, sebagai seorang pejuang. Saudara, di negara kita, kalau kita melihat, ya khususnya pasukan elit ya, Kopassus itu latihannya tidak main-main. Persiapan secara fisiknya juga persiapan yang begitu prima ya. Dipilih dari orang-orang yang memang secara fisik punya fisik yang memang baik, memadai ya. Anak teman dari istri itu beberapa kali mendaftarkan di kepolisian, gagal. Di angkatan darat, gagal. Mencoba lagi di angkatan laut, gagal. Terakhir di angkatan udara, gagal lagi. Karena apa saudara-saudara? Memang seleksinya sangat ketat. Itu hanya seleksi masuk saja. Belum sampai ketika diterima bagaimana realitas kehidupan perjuangan yang harus dihadapi. Kalau kita melihat tentara itu tidak ada kemudian tentara yang santai-santai, leha-leha. Apalagi kalau dalam situasi kondisi yang genting, situasi kondisi perang. Pasti saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini membutuhkan bagaimana yang namanya sebuah pengorbanan. Ya, di sini dikatakan menderita, di situ dikatakan seperti itu. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ketika pada waktu itu saudara, seorang Timotius sedang melayani Tuhan di kota Efesus, melayani di jemaat Efesus, sebagai seorang yang masih muda, kemudian berhadapan dengan orang-orang jemaat di Efesus yang punya latar belakang, ya, kota yang besar, kota yang maju. Tentunya saudara-saudara, tantangannya bukan tantangan yang gampang, ya. Masih muda itu biasanya juga karena secara umur mungkin secara pengalaman belum begitu diperhitungkan. Makanya bagaimana Paulus itu terus mengingatkan, terus memotivasi, terus menguatkan, ya. Terlebih daripada itu bukan hanya tantangan yang demikian, tetapi tantangan kehidupan pelayanan secara nyata ketika memberitakan Injil. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini menderita. Memang sebagai seorang prajurit bukan hal yang kemudian mudah,
bukan hal yang gampang. Bagaimana harus siap siaga, siap sedia, berkorban. Saudaraku, kadang-kadang kalau dalam situasi kondisi perang, misalnya kalau sekarang di daerah-daerah yang sedang tidak aman, itu pasti membutuhkan satu pengorbanan yang begitu luar biasa. Ketika seorang prajurit itu diutus ke sana, pasti keluarganya juga ketir-ketir dalam bahasa Jawa gitu ya. Saya ingat ketika salah satu dari famili istri saya itu jadi seorang tentara juga, jadi seorang prajurit. Dan ketika ditugaskan di Timur Timur itu Bapak Ibu Saudara, istrinya penuh dengan doa. Karena dia tahu bahwa ketika seseorang atau seorang prajurit ya sudah masuk dalam medan pertempuran, itu harus kemudian suatu saat, satu titik mungkin harus merelakan bagaimana dia kemudian bisa jadi kehilangan nyawanya, ya kehilangan daripada hidupnya. Tetapi saudara, seorang prajurit akan senantiasa dikenang dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia kerjakan. Kalau saat-saat ini di daerah-daerah bencana biasanya dari anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut itu biasanya sangat cekatan sekali bagaimana mereka bisa kemudian menolong. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, di sini bahwa dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika seorang tentara sudah ada di dalam medan pertempuran, dia hanya mendengar ya aba-aba dari komandannya, apa yang harus dilakukan, apa itu harus tiarap, apa itu harus maju, apa harus menembak dan lain sebagainya, menyerbu. Pasti harus dengar-dengaran hal yang demikian. Supaya apa? Supaya dengan tepat ya dia bisa melakukan dalam strategi, dalam sebuah peperangan. Pasti ada mapping terlebih dahulu, dipersiapkan terlebih dahulu. Yang menjadi tujuan seorang prajurit adalah bagaimana dia bisa berkenan kepada komandannya. Bukan kemudian menuruti hanya keinginannya diri sendiri. Ya. Kalau tentara-tentara yang kemudian hanya menuruti keinginannya diri sendiri, bisa-bisa jadi disersi ya keluar, saudara. Kalau beberapa waktu yang lalu ya ada seorang tentara yang memiliki jabatan cukup tinggi, tetapi kemudian melakukan sebuah hal yang sangat-sangat mengecewakan ya. Ketika terjadi sebuah kecelakaan, ya, dia menabrak 2 orang anak muda, tidak ditolong Bapak Ibu Saudara, ya, tidak kemudian diobati, dibawa ke rumah sakit, tetapi yang dilakukan adalah justru kemudian dibuang ke sungai, sampai kemudian kedua anak ini meninggal. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa kita semuanya sebagai umat pilihan Allah, orang-orang percaya, bagaimana dalam kehidupan kita, kita bukan hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi bagaimana kita berfokus kepada Kristus, kepada kehendak Allah, supaya melalui kehidupan kita, kita boleh menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hatinya. Kalau kita melihat di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, nanti kita kembali, Kolose pasalnya yang ketiga, mari kita melihat ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah
yang menjadi penekanan juga oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Kolose. Bagaimana di dalam kehidupan orang-orang Kolose supaya mencari perkenanan Tuhan, mencari perkara yang di atas. Maksudnya apa? Mencari hal-hal yang rohani, yang Allah kehendaki, yang Allah rindukan. Bagaimana kita sebagai umat pilihan Allah, kita melakukan di dalamnya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau berbicara tentang kita mencari perkenanan Tuhan, hidup kita adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan, bukan hal yang gampang. Kita ini sebagai manusia masih memiliki sifat daging yang seringkali bertolak belakang. Pagi-pagi, apalagi kalau seperti hari ini ya, situasi kondisinya hujan ya, itu akan sangat menyenangkan kalau kita tidur kan seperti itu, saudara. Kalau kita tidur, ya, kemudian bangun sampai agak siang, pasti akan lebih menyenangkan. Pagi-pagi saya sudah bangunkan anak-anak saya, ayo bangun. Kamu kan nyiapkan nanti multimedia. Saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya memang tidak gampang. Pagi-pagi harusnya kita berdoa, mencari Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Seringkali daging ini keinginannya apa? Tetap kemudian tidur. Makanya seringkali gagal kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena apa? Karena keinginan daging yang masih kuat. Untuk kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mau melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu, melawan keinginan daging. Itu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mencari perkenanan Tuhan, saudara-saudaraku, bagaimana kita mau berjuang seperti apa yang dilakukan oleh prajurit, seorang tentara atau seorang prajurit. Yang dicari adalah perkenanan daripada komandannya. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, kebetulan di Gerahasa juga punya kenalan yang bekerja di Kodam itu, ya, kalau dia ditelepon oleh komandannya, oleh atasannya, yang ada hanyalah siap, kemudian sudah siap laksanakan. Hanya demikian, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Dia tentunya tidak bisa kemudian menolak apa yang menjadi kehendak atau perintah dari pimpinannya, komandannya. Hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Kalau kita senantiasa bersandar kepada pimpinan Roh Kudus, maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita ini dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kerinduan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa membangun satu kehidupan yang semakin erat dengan Tuhan Yesus. Kalau berbicara tentang prajurit atau seorang tentara, seorang pejuang, juga berbicara tentang bagaimana berjaga-jaga, bagaimana waspada. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita banyak sekali musuh yang harus kita hadapi. Salah satunya adalah bagaimana iblis berusaha untuk menjatuhkan, untuk melemahkan, untuk kemudian menyerang baik pikiran kita, iman kita kepada Yesus supaya menjadi lemah. Kalau di dalam tema ini, Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama di dalam Efesus ya, pasalnya yang ke-6, kita akan melihat, Bapak Ibu bisa memperhatikan dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Efesus pasalnya yang ke-6, di dalam beberapa ayat itu dikatakan peperangan rohani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Efesus pasalnya yang ke-6, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12, di sini firman Tuhan mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa,
melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat kemudian bertahan, kita dapat menang, kita dapat teguh, kita dapat kuat ketika kita sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita kuat di dalam Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mengenakan selengkap senjata Allah, siap siaga di dalam doa. Makanya tidak henti-henti melalui gereja, berdoa, berdoa, berdoa. Saudara, kalau dalam situasi kondisi yang sekarang misalnya, yang sedang kita hadapi, pandemi ini saudara, bagaimana kita bisa menghadapinya? Ya mungkin salah satu usaha yang bisa kita lakukan, kita ini divaksin, kita ini mengenakan protokol kesehatan, itu salah satu yang memang harus kita lakukan. Tetapi di sisi yang lain saudara, kita ini sesungguhnya bagaimana hidup bersandar kepada Kristus, mengandalkan Tuhan, salah satunya adalah melalui penyerahan di dalam doa. Karena ketika kita memiliki yang namanya penyerahan hidup di dalam doa itu, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang sanggup melindungi, menjagai, memproteksi Bapak Ibu kita semuanya dari segala mara bahaya. Salah satunya adalah demikian yang harus kita lakukan. Hidup di dalam doa, hidup di dalam firman, itu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita tahu, kita ini harus siap siaga menghadapi bagaimana tipu muslihat iblis yang ingin menjatuhkan iman kita, yang ingin menjatuhkan orang-orang percaya supaya menjauh dari hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita memperhatikan bersama-sama di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua tadi. Yang berikutnya gambaran yang disampaikan oleh Paulus adalah seorang olahragawan. Ya, ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kalau berbicara tentang olahragawan, berbicara tentang atlet, berbicara tentang seorang juara, saudara-saudara, ini berbicara tentang kedisiplinan, mendisiplin hidup. Seorang petinju yang hebat, seorang petenis yang hebat, pasti dia memiliki satu porsi latihan yang lebih. Kalau saya memperhatikan, ya Manny Pacquiao itu kalau berlatih di Hawaii, di Amerika itu luar biasa. Berlari ya, begitu bangun pagi, kemudian bagaimana mendisiplin diri, berlatih dengan tekun, berlatih dengan keras, sehingga dia boleh menjadi seorang petinju yang hebat. Juga bagaimana dia berlatih memukul dengan tepat, dengan baik, kemudian juga berlatih supaya bobot pukulannya juga semakin kuat. Makanya tidak heran, kemudian walaupun dia berasal dari Asia, ya tubuhnya kecil, sampai dulu saya kaget sekali ketika dia kemudian bertanding dengan seorang petinju yang besar tinggi, ya, tetapi dia bisa mengalahkan, naik kelas sampai dia kemudian dapat sabuknya begitu banyak. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena disiplin. Berbicara tentang atlet, tentang olahragawan, tentang juara, tentang piala, itu berbicara erat dengan kedisiplinan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mendisiplin diri, membawa diri di dalam hidup di dalam Kristus. Kalau kita melihat bersama-sama ya di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, kita akan melihat 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-25, mari kita membaca bersama-sama. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota
yang fana. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini bertanding bukan bertanding untuk sesuatu yang fana. Pertandingan iman kita yang disampaikan oleh Paulus juga, bagaimana dia telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah dia bertahan di dalam iman, sehingga dia meyakini bahwa telah tersedia mahkota bagiku. Bukan hanya bagi Paulus, tetapi juga bagi kita, bagi orang-orang yang senantiasa menantikan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau untuk mendapatkan piala kejuaraan di dalam dunia, di sini bagaimana Paulus menggambarkan piala yang fana, yang ada di dalam dunia saja, kita ini membutuhkan satu disiplin yang tinggi. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin menggapai yang namanya upah surgawi, mahkota yang abadi, mahkota yang kekal, kehidupan yang kekal. Dalam perjalanan hidup kita, kita ini penuh dengan perjuangan iman yang tidak gampang, yang tidak mudah. Makanya perlu bagaimana kita ini mendisiplin diri, Kalau di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat yang ke-8 itu sangat jelas sekali bagaimana kemudian Rasul Paulus menyampaikan. Coba kita lihat 1 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-8. Kita akan membaca bersama-sama, mari kita lihat, Bapak Ibu perhatikan. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, olahraga Olahraga itu penting supaya badan kita sehat. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, olahraga atau latihan badani penting bagi tubuh kita secara jasmani. Apalagi yang berkaitan dengan bagaimana kita membangun manusia rohani, supaya iman kita menjadi kuat, sehingga kita tetap kuat, tetap teguh di dalam tantangan, itu juga sangat penting. Makanya pentingnya kita ini, berbicara di sini dikatakan ibadah. Dengan ibadah kita bisa dibangun di dalam pujian, di dalam penyembahan, di dalam firman Tuhan, di dalam doa. Di dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari, Bapak Ibu bisa membangun manusia rohani kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, dengan apa? Ya dengan hubungan pribadi. Itu yang sangat penting. Kalau saya menggambarkan tubuh jasmani kita dalam satu hari, paling tidak membutuhkan 3 kali kita makan. Manusia rohani kita, iman kita supaya kita terus tumbuh menjadi seorang yang kuat di dalam Yesus. Kita juga membutuhkan yang namanya makanan rohani. Firman Tuhan, hubungan dengan Tuhan, itulah yang akan membangun kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah itu membangun roh, membangun manusia rohani. Roh kita supaya tetap kemudian menyala-nyala. Roh kita ini tetap kemudian memiliki satu semangat di dalam mengikut Kristus. Tidak kemudian menjadi lemah, letih dan lesu, tetapi memiliki semangat di dalam Yesus. Bahkan firman Tuhan mengatakan, bukan hanya roh kita menyala-nyala, tetapi bagaimana kita dengan roh yang menyala-nyala dapat melayani Tuhan, mengasihi Tuhan melalui kehidupan kita bersama-sama. Itu yang dirindukan Allah di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang olahragawan, berbicara tentang disiplin, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mendisiplin diri,
tidak kemudian mengejar keinginan-keinginan duniawi yang membawa kita kepada dosa, tetapi bagaimana kita mendisiplin diri supaya manusia rohani kita terus dibangun di dalam Kristus Yesus, sehingga kita boleh terus bertumbuh semakin kuat dan teguh di dalam Dia. Kemudian yang bagian ketiga, kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, di bagian ayatnya yang ke-6, di sini dikatakan gambaran yang ketiga berbicara tentang seorang petani. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengenal sekali, saya dekat sekali dengan yang namanya bertani. Ya, karena ayah ibu saya juga seorang petani. Ketika saya lama di Sukoharjo itu juga saya bergelut, saya juga melihat tetangga-tetangga di sekitar gereja, banyak sekali lahan pertanian. Kalau berbicara petani berarti berbicara kerja keras, berbicara tentang keuletan, berbicara juga tentang pantang menyerah atau ketekunan. Ini yang harus dibangun di dalam kehidupan kita, supaya kita teguh, supaya kita kuat menghadapi tantangan. Petani tidak ada yang kemudian senang-senang. Bahkan kadang-kadang ketika hujan deras, ketika situasi kondisi Bapak Ibu cuaca tidak bersahabat, itu justru menjadi kesempatan bagi petani bagaimana dia menyiapkan ladang, menyiapkan sawah, menyiapkan benih. Ya. Bagaimana dia tekun siang dan malam. Ya, dengan rajin, tekun, dengan ulet, ya, sabar Bapak Ibu Saudara. Sabar di sini juga berbicara sabar menantikan hasilnya. Karena apa yang ditanam itu tidak serta-merta kemudian hari ini ditanam, kemudian hari ini bisa menghasilkan, butuh waktu. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika pandemi saya sama istri suka nanam itu. Nanam terong di rumah, nanam cabai. Walaupun hasilnya tidak seberapa ya seneng, tapi juga nunggu lama Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang juga cabai itu rentan sekali ternyata terhadap hama ya. Dikerubuti semut gitu bisa keriting kemudian mati. Ya, ada kemudian jamurnya itu juga bisa membuat mati. Nah, apalagi seorang petani itu harus kemudian dengan tekun merawat, dengan tekun kemudian bagaimana menyiangi atau kalau dalam bahasa Wonogiri itu maton itu ya. Jadi rumput-rumputnya dicabuti seperti itu Bapak Ibu Saudara, supaya hasilnya juga bisa maksimal. Dalam kehidupan kita juga demikian. Bagaimana kita juga mau bekerja keras, ulet, pantang menyerah. Sebagai orang-orang percaya harus tekun dan sabar di dalam kita menghadapi proses di dalam hidup, apalagi di dalam melayani Tuhan. Yang pasti kita akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan yang ada. Seorang Timotius, seorang Paulus kenyang sekali dengan bagaimana penderitaan di dalam melayani, memberitakan Injil. Tetapi mereka adalah orang-orang yang kemudian dapat bertahan sampai pada garis akhir. Paulus meskipun kemudian harus berhadapan dengan Kaisar Nero, ya, penguasa Roma, dan harus dijatuhi hukuman mati. Saudara-saudara, Bapak Ibu, murid-murid Yesus sebagian besar mati sebagai martir karena Injil Tuhan, karena melayani Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita catat, tidak ada satupun ya mereka semuanya yang kemudian berserah penuh pada Kristus, ya kecuali Yudas yang memang orientasinya pada duit, ya, mempermainkan apa yang dia pegang sehingga dia berani jual Yesus dan akhirnya juga dia mengalami kematian yang sia-sia. Tetapi yang lain kalau kita perhatikan bertahan semuanya sampai kemudian walaupun harus mati sebagai martir, tetapi mereka pantang menyerah, mereka bisa bertahan sampai pada garis akhir. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara petani, tadi yang saya ungkapkan, berbicara tentang bekerja keras, ketekunan, keuletan. Di dalam kehidupan kita juga demikian. Petani itu juga berkaitan erat dengan bagaimana menabur benih atau menanam.
Kalau ingin menuai berarti harus menanam. Kalau kita ingin kuat, saudara-saudara, kita juga harus membangun diri. Kalau tadi yang awal saya katakan, membangun diri, menabur doa. Kalau kita ingin panen jiwa, kita harus menabur Injil. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anggota keluarga yang belum percaya Yesus, kita tidak boleh kemudian berdiam diri. Tetapi paling tidak, setiap hari kita mendoakan dan mendoakan. Saya bersama istri ketika berdoa bersama, pasti kami mendoakan. Saya punya saudara-saudara yang belum bertobat juga Bapak Ibu Saudara sampai pada hari ini. Walaupun saya sudah berjuang puluhan tahun mendoakan, kadang berdoa puasa, ya puji Tuhan sudah ada beberapa yang percaya kepada Yesus. Tetapi memang butuh yang namanya ketekunan, perjuangan. Tetapi juga jangan lupa, kita juga harus bersaksi menyampaikan Injil kepada mereka. Tidak bisa tidak. Walaupun kadang juga sering kita ditolak, tidak dihargai, tidak apa-apa. Yang penting tugas kita adalah bagaimana kita bisa menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh Paulus, menabur kebaikan, juga menjadi satu penekanan khusus buat kita semuanya. Supaya ketika kita tidak menjadi lemah, kita tidak putus asa, Bapak Ibu Saudara kita juga menuai. Maka pentingnya kalau berbicara tentang teladan seorang petani adalah bagaimana ketekunan, keuletannya di dalam menantikan hasil yang harus didapat. Karena dia adalah orang yang pertama yang akan menikmatinya. Di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, mari kita melihat bersama-sama sebagai ayat yang terakhir. Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Di sini firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah hujan turun, ya, turun hujan, musim gugur, dan hujan musim semi. Di sini dikatakan bahwa petani itu adalah orang yang harus sungguh-sungguh bersabar. Inilah gambaran yang harus kita teladani, Bapak Ibu Saudara, tentang ketekunan, bagaimana kita menantikan hasil. Dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, untuk kita boleh kemudian mendapatkan hasil, tentu memang tidak instan, butuh ketekunan dari diri kita. Kalau Bapak Ibu Saudara, anggota keluarga, ingin diselamatkan, kita jangan diam. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan, mendoakan, mengasihi, juga bersaksi bagi mereka, supaya mereka juga kemudian mengenal akan Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai kesimpulannya, Bapak Ibu semuanya, untuk memiliki ya hidup yang kuat di dalam Kristus, saudara-saudara, kita harus memiliki yang namanya kehidupan seperti seorang prajurit yang rela menderita, mau berjuang, seperti seorang olahragawan yang disiplin, seperti seorang petani yang mau bekerja keras, tekun dan ulet di dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan, sehingga kita bisa melewati dan kita tampil sebagai pemenang. Itulah firman Tuhan yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Hamba-Mu berhenti sampai di sini, Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, dalam hidup kami penuh dengan tantangan dan rintangan. Tetapi kami percaya, kuasa Roh Kudus yang terus memimpin kami, dan bagian dalam hidup kami adalah tetap berjuang di dalam Kristus, tetap disiplin di dalam hidup kami, di dalam kami mengikuti segala ketetapan-ketetapan-Mu, juga kami terus bertekun di dalam Engkau. Beri kami kekuatan, beri kami kesanggupan, kuasa-Mu yang menaungi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan sambut firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian Engkau Allah yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Harapan kita hanya kepada Kristus. Dialah satu-satunya jaminan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita akan pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Mari sekali lagi dengan kesungguhan hati, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, oh, satu
Dipersilahkan duduk kembali. Sebelum Bapak Pendeta nanti menutup di dalam doa, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memperhatikan beberapa hal penting yang berkaitan pengumuman dari gereja. Yang pertama, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI. Ya. Malam ini jam 18.30 di gereja. Yang kedua, minggu ini adalah minggu kedua persekutuan doa dan pujian disertai dengan puasa. Ya, besok hari Rabu, Bapak Ibu, mari datang ya ke gereja jam 6 sore di gereja. Kemudian yang ketiga, minggu ini adalah minggu KPW pada hari Kamis dan Jumat. Mari jemaat Tuhan datang bergabung di KPW masing-masing. Sekaligus mengingatkan kepada seluruh jemaat untuk terus rajin membayar iuran pangruk tilayon, yakni sebesar 15.000 per KK per bulan untuk tahun 2022. Dan pembayaran dapat diserahkan melalui ketua atau pembina KPW atau langsung ke si sosial ya setelah ibadah. Yang keempat, gereja membuka kelas keanggotaan bagi jemaat yang hendak mengajukan diri untuk dibaptis atau bagi para simpatisan yang hendak menggabungkan diri sebagai jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo, dipersilahkan mendaftar ke sekretaris gereja ya Ibu Ina setelah ibadah. Kelas keanggotaan bertujuan untuk mendasari kehidupan iman Kristen bagi jemaat dan sebagai dasar bagi gereja untuk kemudian memberikan kepada Bapak Ibu semuanya hak dan kewajiban sebagai jemaat, baik untuk dilayani maupun untuk melayani ya. Bagi Bapak Ibu yang akan dibaptiskan juga yang akan menggabungkan diri. Yang kelima, mengundang remaja, pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan gabungan PKMB dan PMBI. Hari Sabtu 19 Februari 2022 jam 18 di gereja jam 6 sore dengan ya dress code pink ya, pink merah atau biru, dan harap membawa coklat seharga 7.000 dibungkus dengan koran untuk anak-anak muda dan pemuda dan mahasiswa. Kemudian yang keenam, mohon terus doakan untuk PAUD dan TK Bintang Kasih, untuk pertambahan peserta didik baru, untuk yayasan, kepala sekolah, dan guru-guru. Juga kerinduan dapat membeli tanah atau lahan baru guna pengembangan sekolah. Bagi yang akan mendaftarkan putra-putrinya dipersilahkan menghubungi Ibu Yohana ya, nomor WhatsApp-nya sudah tertera di dalam buletin gereja. Kemudian yang ketujuh, gereja mengajak jemaat untuk tidak jemu-jemu kita berdoa, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan hari lepas hari. Untuk itu gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa yang ada di gereja, yaitu doa pagi online, itu setiap hari Selasa jam 4:30 sampai 5:30. Nanti linknya akan dibagikan kepada grup-grup WhatsApp yang telah tersedia. Bapak Ibu bisa ambil bagian di sini, ikutlah, join bergabung. Yang kedua, doa Hana, doa kaum wanita, itu hari Selasa jam 15. Kemudian juga hari Rabu ada doa dan pujian, Bapak Ibu Saudara, jam 18. Kemudian doa serentak, itu setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga dari rumah masing-masing. Khususnya kita menggumuli supaya pandemi ini bisa terus terkendali, ya, yang ada di negeri dan di kota kita. Kemudian doa pagi tatap muka itu hari Sabtu jam 4:30 sampai 5:30. Doa Daniel, Bapak Ibu Saudara mengadakan doa secara pribadi di rumah masing-masing ya, 3 kali sehari berdoa, menjalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan Yesus. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan gereja Bapak Ibu bisa melihatnya dan Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik supaya kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Yang terakhir, seluruh jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu semuanya.
yang akan merayakan ulang tahun, yaitu Bapak Edi Suwarno, kemudian Ibu Priskila Laniwati, Ibu Maria Ratini, kemudian Bapak Fortunatua Herman Listiana, Ibu Christine Delano, kemudian Bapak Yohanes Ferry Ardianto, Bapak Yehezkiel Suranto, Bapak Slamet Supriyanto, Saudari Tabita Febriana Eka Setiaputri, Saudari Veronica Febriana Puspitasari, Saudara Yosia Bobi Indra Widiananta, kemudian anak Yedija Elmaura Sharon, anak Felicia Mutiara Kasih, Ibu Francisca Ratih Iswandari, dan yang terakhir Ibu Febrilia Kristi Sari. Buat semuanya, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan segala kebaikan dan berkat-Nya yang melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Tuhan memberkati semuanya. Itulah hal-hal penting yang perlu kita perhatikan, dan Bapak Gembala akan mengakhiri di dalam doa, juga menutup dalam doa berkat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah dengan setia, dengan tulus di hadapan Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami dapat beribadah dengan baik, dengan hati yang bersukacita, tulus kami menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, yang mengajar kami supaya kami untuk mengikut Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang sudah kami lakukan. Kami mengucap syukur untuk Gerejamu Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus Gerejamu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan Gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan untuk percaya kepadamu dan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu semuanya tanpa terkecuali. Urapi mereka semuanya Tuhan. Berikan mereka kemampuan, kekuatan, berkat-Mu, sehingga menjadi jemaat yang bertumbuh, yang kuat di dalam Tuhan, yang beriman penuh kepada Kristus untuk taat setia akan segala perintah-Mu. Hidup yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan sehari-hari saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, jualan, semua diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga mereka berhasil dengan baik dalam hidup mereka untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat ini bahwa Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada dalam setiap keluarga, suami, istri, anak membangun rumah tangga yang baik, yang saling mengasihi satu dengan yang lain untuk membawa keluarga ini
dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang belum bekerja, diberkati Tuhan. Disiapkan mereka dalam pekerjaan, bisnis, usaha apapun, supaya mereka dapat hidup dalam berkat Tuhan. Yang masih kuliah, masih sekolah, Tuhan berkati dengan kepandaian, kecerdasan, ketekunan, supaya mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Yang mau berumah tangga diberkati Tuhan dengan pasangan hidup yang seiman, sepadan, yang diberkati Tuhan, yang bertanggung jawab atas hidup keluarga. Terima kasih Tuhan, jangan biarkan anak-anak-Mu digait oleh orang-orang dunia yang hanya menghancurkan masa depan mereka. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam kemurahan dan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Pendeta Yohanes Herianto. Kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo. Kami berdoa untuk Ibu Hariningsih. Kami berdoa untuk Ibu Sarmo. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Trimo. Mungkin yang lainnya yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah sakit. Kami mohon lawatan Tuhan atas mereka semuanya. Engkau mengangkat segala sakit penyakit mereka di dalam Yesus. Dan Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Kami mengucap syukur untuk mereka yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, supaya mereka diberi kesembuhan mereka, sehingga terus dapat beribadah dan melayani Tuhan, melakukan kegiatan-kegiatan gereja yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja juga diberkati Tuhan, supaya seluruh kegiatan gereja dapat berjalan dengan baik PKMB, PPI, WPI, dan semuanya, sekolah minggu, untuk membangun iman dan kasih kami bersama-sama di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam kemurahan-Mu. Allah yang baik, yang peduli, yang mengasihi kami, yang terus menopang, melindungi, dan menaungi di dalam Yesus Kristus. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur kalau bangsa dan negara kami ini tetap ada dalam kendali Tuhan. Walaupun banyak orang-orang yang jahat, baik radikalisme, terorisme, yang ingin menghancurkan negeri ini dengan teror-teror yang demikian. Namun Engkau membentengi, menaungi, sehingga bangsa ini tetap utuh, bersama-sama bersatu untuk melawan kekerasan-kekerasan yang ada, dan juga keadilan di dalam melaksanakan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi dengan rancangan dan kemauannya untuk mensejahterakan negeri ini, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga semuanya itu dapat berjalan dengan baik, ya, baik keamanan, baik ekonomi, baik hukum, semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan Kota Semarang, kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami. Engkau memberkati kota ini, sehingga kami menerima kesejahteraan yang dari Tuhan. Ya, toleran beragama, kesatuan dan kesatuan terwujud di kota ini. Berkati wali kota dan semua jajarannya, khususnya Kelurahan Telogosari Wetan, di mana gereja-Mu ini berdiri. Tuhan memberkati tempat ini, wilayah ini, masyarakat di tempat ini, semua dijamah oleh Tuhan,
sehingga hidup bertoleransi satu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, diurapi Tuhan supaya terus dapat membina warga ini dengan baik dan penuh dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang berulang tahun diberkati Tuhan, diberikan umur panjang, sehat, segar, iman terus bertumbuh di dalam Kristus sehingga memiliki masa depan yang baik yang berhasil di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini dan juga kami akan ikut sekolah minggu, Tuhan memberkati kami semuanya. Menuntun membimbing langkah hidup kami, menjauhkan kami dari segala petaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang akan terus memimpin dan membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus.